Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi YouTube kami, YouTube channel kami, yaitu kami adalah The Foodie Engineer. Di sini pada segmen ini saya akan coba sharing pengalaman saya terkait proses engineering ya. Jadi di sini saya akan share berdasarkan pengalaman saya. Semoga ada ilmu atau manfaat yang teman-teman dapatkan, terutama teman-teman yang baru akan kerja dan baru akan mau masuk ke teknik kimia ya. Semoga channel ini berguna. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila teman-teman suka ya. Semoga YouTube ini bermanfaat ya buat kita semua. Ya, oke, selamat menyaksikan. Yo teman-teman, pada kesempatan kali ini Foodie Engineer akan coba membahas mengenai tutorial startup dari HiSys. Jadi isinya kurang lebih gimana cara memilih komposisi, terus gimana cara memilih fluid package, lalu juga gimana caranya membuat stream atau aliran. Pokoknya yang basic-basic lah, termasuk penjelasan properties apa yang penting di HiSys. Mudah-mudahan yang saya share ini bisa berguna buat teman-teman. Oke, enjoy for watching. Oke, selamat siang teman-teman. Kita lanjut lagi yang kemarin setelah kita membahas mengenai apa itu HiSys dan jenis lisensinya dan program-program Aspentek yang lain. Kali ini saya akan coba menyampaikan mengenai tutorial cara memakai HiSys yang paling simpelnya ya. Nah, setelah kita juga kemarin udah bahas fungsinya, berikutnya kita masuk ke programnya nih. Nah, pada kali ini kita akan coba membuat fluida, maksudnya membuat stream baru berdasarkan komponen fluida yang nanti kita pilih. Ada studi kasusnya, terus cara memilih fluid package dan pertimbangannya. Lalu ada juga pengertian tentang basis environment, terus contoh flash calculation dan cara nge-generate envelope. Nah, pertama nih kita sebenarnya punya kasus sederhana mengenai suatu permasalahan dari seorang proses engineer dalam menentukan suatu komposisi. Berikutnya ada komposisi gas, etannya 20% mol, propannya 20% mol, isobuten 30% mol, dan normal butan 30% mol. Nah, ada 3 pertanyaan. Pada suhu 30 derajat Celcius berapa sih tekanan yang dibutuhkan agar gas tersebut mampu dicairkan? Lalu yang berikutnya pada tekanan 1 bar nih. Jadi sekarang yang dicari temperaturnya. Jadi pada temperatur berapa gas ini bisa dicairkan. Terus yang nomor 3 pada tekanan 30 bar berapa sih temperatur yang dibutuhkan untuk menguapkan gas di atas. Jadi ada kemungkinan 30 bar ini dia udah fase liquid. Nah, bisa nggak sih diuapin gitu ya? Nah, diuapnya di suhu berapa? Nah, ini untuk poin 1 sama 2 ini biasanya terkait sama storage dari gas di atas. Jadi ketika kita punya fase gas dan produk yang memiliki komposisi kurang lebih kayak gini, nah kalau kita taruh di fase gas yang tekanannya 1 atmosfer, itu akan memiliki volume yang sangat besar. Artinya teman-teman membutuhkan storage tank yang sangat teramat besar untuk persatuan kilonya. Nah, agar volumenya nggak terlalu besar, nah itu biasanya dimampatkan, bisa dinaikin pressurnya atau diubah fasenya dari gas ke liquid. Jadi tadi ini ya consideration kenapa sih suka ada soal-soal kayak gini di pas kuliahan. Sebenarnya ini fungsinya buat apa sih? Nah, ini intinya buat bisa menghemat alokasi budget untuk membuat sebuah storage tank yang kecil dengan cara tadi ya, mengkompres atau mendinginkan agar density-nya meningkat. Oke, kita masuk ke HiSys-nya. Nah, dari sini kita ada platform bentuknya kayak gini nih. Panelnya kita pilih yang new.
kita pencet new. Nah, lalu dari sini kita tambah pilih yang add. Jadi nanti kalau buat nge-input komposisi itu ada 3 metode. Yang pertama, kita input secara masing-masing komponennya. Yang kedua, kita bisa pakai hypothetical. Jadi ketika kita nggak punya komposisi yang dimaksud, tapi kita punya sifat fisisnya seperti mass density, molecular weight, dan satu lagi tuh normal boiling point. Nah, itu kita bisa mengenerate hidrokarbon dan propertiesnya akan di-generate oleh HYSYS gitu. Lalu yang terakhir menggunakan oil manager. Nah, itu biasanya buat kalau kita mengolah crude oil, heavy naphtha, kerosin, atau hidrokarbon berat lainnya yang memiliki komposisi hampir ratusan. Nah, itu biasanya komposisinya dibentuk dalam suatu satuan. Biasanya kita nyebutnya pakai metode ASTM D86 atau pakai TBP. Jadi ntar bentuknya cut point 0% itu sebagai initial boiling point. Dia menguap di suhu berapa nih pertama kali, misal 30 derajat, di 20% misalnya di 40 derajat, nanti di 100% misalnya di 180 derajat. Nah, itu jadi suatu inputan buat komposisi, buat HYSYS mengenerate assay. Nah, itu biasanya pakai metode oil manager. Nanti suatu saat akan kita bahas ya, cara mengenerate assay. Oke, kembali ke soal. Kita mencet add nih. Nah, tadi soalnya apa aja tuh komposisinya? Kita lihat etan, propan, igutan, sama ebutan. Nah, di sini ada 3 pilihan nama ya. Misalnya simulation name, full name, atau synonym, atau formula. Nah, ini bisa dicari di sini nih. Jadi kalau simulation name itu namanya misalnya metan, water, air atau udara, terus n-oktan, bla 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 ya semacamnya. Lalu kalau full name atau sinonim itu kita nyebutnya C1, C2, C3, C5 kayak gitu. Sedangkan formula ya formula rumus bangunnya, misalnya kayak metan ya CH4 gitu ya. Oke, tadi kembali ke soal, berarti yang pertama masukin metan. Lalu berikutnya apa tadi? Propan, kita klik saja, terus ibutan sama n-butan. Nah, setelah kepilih kayak gini, selesai nih buat yang poin yang memasukkan tadi ya komposisi. Nah, lalu kita pindah ke select property package. Nah, fluid package ini perlu dipilih ya. Nah, itu pertimbangannya sebenarnya ada 3. Yang pertama, ada 4. Yang pertama itu dari komposisinya, itu apakah polar atau non polar, terus dia itu apalagi ya pertimbangannya ya, elektrolit apa bukan kayak gitu. Nah, ini ada penjelasannya sih di sini. Jadi yang pertama dari jenisnya atau komposisi fluidanya. Lalu yang berikutnya itu kita milih berdasarkan prosesnya, apakah dia pakai amine system atau pakai steam segala macam. Nah, itu kita pilih juga. Lalu yang nomor 3 sama 4-nya berdasarkan kondisi pressure sama temperaturnya. Jadi ada limitasi tuh pemodelannya. Nah, dari sini HYSYS itu punya hampir 30-an fluid property package. Jadi nanti kadang suka ada permasalahan nih di pabrik ya, antara orang operation itu orang proses engineer yang ada di pabrik, dan juga proses technical sebagai orang yang mensimulasi. Jadi suka ada kata-kata apatis, skeptis ya dari pihak operation. Loh, kok kamu simulasi hasilnya beda? Kenapa bisa beda sih? Nah, ini salah satu penyebabnya itu adalah karena pemilihan thermodynamic model yang tidak sesuai gitu. Nah, thermodynamic model itu ya tadi dari property package. Nah, itu kalau dilihatin bentuknya gimana sih, nanti impact-nya seberapa besar. Nah, itu makanya sangat perlu buat tadi pemilihan ini nih. Pemilihan ini namanya flowchart buat memilih property package yang sesuai. Cuman di sini HYSYS udah menolong kita menjadi lebih simpel ya. Caranya gimana? Nah,
ketik ini nih, ketik klik network assistant. Kita klik, kita tunggu, nanti akan ada panel help gitu. Oke. Tunggu sebentar. Nah, nanti pilihannya kayak gini, Aspen HSys Property Package Selection Assistant. Nah, kita milih berdasarkan apa nih, komponen apa proses. Kalau tadi karena ini simple, karena cuma hidrokarbon semua, kita pilih yang select komponen type. Nah, dari sini kita tinggal milih, yaitu chemical system, hidrokarbon system, atau spesial. Nah, kalau hidrokarbon system itu biasanya ya tadi rata-rata dari hidrokarbon, karena ini kita mengolah di sistem yang lebih ke refinery oil and gas atau ke petrochemical. Hidrokarbon system, terus kita mengenerate hipokomponen sama asai nggak tadi dari oil manager? Dari oil manager kan tidak, makanya no. Nah, dari sini dipilihin ya Peng Robinson gitu. Oke, kita pilih Peng Robinson. Kita klik. Nah, langsung deh kepake. Nah, setelah ini semua checklist, nah udah deh bisa langsung masuk ke simulation. Nanti untuk menu yang lain nanti lain kali akan kita bahas. Nah, tadi kasus yang select fluid package sudah selesai. Sekarang pengertian ke basis environment. Jadi ada yang namanya itu di HSys itu ada yang namanya basis environment. Jadi sebenarnya kita itu modelin simulasi kita itu dengan basis proses seperti apa sih? Nah, tadi kita nge-input itu bisa melalui oil manager atau pakai hypothetical manager untuk mengenerate properties yang pseudo, atau misalnya di sistem kita ada reaksi ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi fluid package ini akan mempengaruhi tadi ketiga inputan dari masing-masing inputan tadi, reaksi manager, hypothetical, oil manager, sama input komponen. Nah, melihat basis manager di mana? Nah, ini ada di sini nih. Kita balik lagi ke HSys-nya. Kita ke simulation. Nah, di sini kita pilih yang model stream. Nah, kita kan tadi selanjutnya nih terkait tutorial ini untuk menambahkan stream ya. Nah, streamnya tinggal mencet yang ini nih. Yang warna biru, yang warna merah ini energi. Ini material stream ya, berarti ini stream yang mau kita modelin. Oke, kita klik. Nah, dari sini kita klik. Nah, fluid package-nya basis 1. Nah, basis ini yang disebut tadi kita sebut namanya basis environment gitu ya. Setelah ke situ kita kembali lagi ke soal. Nah, soalnya itu apa sih? Tadi soalnya memasukkan etan, propan, ibutan sama enbutan dengan masing-masing fraksi mol seperti di soal ya. Nah, dari sini ada 3 tabulation, worksheet, attachment sama dynamic. Nah, ini nih kita tinggal klik aja ya streamnya. Worksheet, terus kita mencet komposisi. Nah, di sini kita masukin apakah dia udah dari mole fraction, mass fraction, apa liquid volume. Tadi kan dalam satuan mole fraction ya. Nah, kita pakai yang persatuan dalam satuan fraksi. Artinya ini dibagi 100. Oke. Jadi ininya 0,2, propan 0,2, butan 0,3, ini 0,3. Nah, setelah dijumlah 100, nah ini berarti udah komplit nih komposisinya. Kita pilih oke. Gitu. Nah, dari sini ada yang namanya properties. Cuman properties ini belum ke-generate. Nah, kenapa belum ke-generate? Karena tadi belum di-input nih temperatur sama pressure, ya kan? Jadi temperaturnya kita cek untuk soal pertama itu di suhu 30 derajat ya. Suhu 30. Untuk ini kita masukkan dulu 1 bar dulu. Atau 100 kPa. Nah, ini kan satunya masih kPa. Tadi soalnya dalam satuan apa nih? Dalam satuan bar ya, bar G. Oke. Jadi satuannya bar G, jadi kita 1 bar G. Kita pilih yang bar G, jadi bar gauge. Nah, biar nggak sulit,
kita ke home gitu kan, unit set gitu. Nah barnya tadi satuannya kan ini cara ngeganti-ganti satuan ada di sini nih, di unit measurement. Kita pilih yang tadi pressure, ini kan masih KPA, kemudian ubah deh jadi bar G. Oke. Nah dari sini langsung ke satuan bar G ya. Nah ternyata masih belum muncul nih, ternyata flow rate-nya masih unknown, sedangkan di soal nggak ada. Nah emang karena ini yang ditanyain itu kondisi proses, mau flow rate berapapun nggak akan mempengaruhi hitungan. Nah, kita contohkan 1 ton aja, 1 ton per jam. Nah oke. Setelah oke, semua properties bisa ke generate di sini ya. Cuman ada beberapa juga yang empty. Cuman parameter properties utama udah bisa ke generate, kayak molecular weight, berapa sih berat molekul campurannya. Lalu juga ada mass density juga. Ini sangat penting ya propertiesnya. Terus ada LHV atau nilai bakarnya, ada kinematic viscosity, lalu ada CP/CV juga, ada faktor compressibility. Nah segala macamnya udah ada di sini. Sama yang penting lagi itu properties biasanya. Nah ini massive capacity gitu. Jadi kalau properties yang paling sering diambil sih sebenarnya kayak volumetric flow, CP/CV buat menghitung lens sizing untuk fase gas, lalu ada heat of vaporization buat mengetahui panas latennya, ada HHV sama LHV buat mengetahui nilai bakar dari hidrokarbon tersebut kalau dibakar pakai oksigen. Terus ada apa lagi ya, ada mass density, itu juga penting. Terus mass heat of capacity buat mengetahui nilai CP, seberapa besar energi transfernya. Oh, heat of vaporization ada 2, yang satu satuannya mol, yang satu massa. Nah bisa pakai yang massa nih, yang kilojoule per kilogram. Ini panas laten. Apalagi ya, molecular weight udah molekul. Terus rate vapor pressure ini penting buat di refinery buat mengetahui kestabilan dari fluida tersebut, apakah mudah menguap atau tidak. Terus kalau buat nge-sizing tower itu biasanya surface tension juga diperlukan buat mengetahui seberapa mudah sih dia terpisah gitu. Nah oke, ketika kondisi kayak gini ternyata dia fasenya vapor. Nah itu ditandain sama ini, phase fraction. Kalau nilainya 1 itu vapor, kalau nilainya 0 itu artinya liquid. Nah dari sini udah jelas bahwa campuran gas tadi di suhu 30 derajat dan tekanan 1 bar itu sama dengan 1 nilai vapor fraction-nya, berarti dia fasenya gas nih, berarti udah sesuai benar gas. Terus di sini pada suhu 30 derajat berapa sih tekanan yang dibutuhkan untuk mencairkan gas di atas. Nah caranya dengan mencari tahu bubble poin dari gas tersebut dengan cara mengubah vapor fraction menjadi sama dengan 0. Kalau kita balikin ke HISIS sini, tekanannya kita hapus karena ini kan termasuk degree of freedom. Ketika satu ke define, yang lain independen nilainya. Yang ketika satu variabel independen, yang lain ke define tadi. Nah di sini kan hilang lagi nih. Nah caranya gimana biar tahu bahwa harus tekanan berapa sih dia disimpan? Kita masukin 0. Oh, ternyata dia perlu 10,36 kg bar G. Artinya jawabannya amannya disimpan di bawah ya, 10,36 bar G. Maaf, bukan di bawah, di atas. Nah biasanya kalau angkanya kayak gini kita juga harus ngasih safety of margin. Jangan kalau misalnya ditanya operation, oh berapa nih angkanya, oh sekitar 10,36 bar G udah aman. Cuma
Cuman di kondisi nyata kita nggak tahu nih komposisinya apakah terus stabil kayak gini atau berubah-ubah. Kadang kita ngasih safe margin, anggap 10% ya dari 10,36, berarti sekitar kita bisa bilang amannya sekitar 11 sampai 11,5 bagi. Nah, ini yang angka yang kita rekomendasikan buat menyimpan gas tersebut agar tetap liquid gitu ya. Warna merah. Oke. Lalu berikutnya dibalik nih. Wah, ternyata sistemnya nggak punya kompresor nih di sini untuk menyimpan ini, tapi dia punya yang namanya refrigeran, jadi bisa didinginin. Jadi kalau buat ngekompres, pabrik ini nggak punya nih sistemnya. Nah, gimana sih caranya? Dibalik aja, faktornya hapus ya, lalu rasanya diinput deh 1 kg tes. Oh, ternyata harus didinginin sampai minus 37,11. Oke, berarti caranya tetap dengan mencari bubble point dari gas tersebut, ya kan? Dengan cara sama, mengubah vapor fraction menjadi sama dengan 0. Berarti amannya disimpan di bawah berapa tadi? Minus 37,11 derajat Celcius. Minus 37,11 degree Celcius. Artinya kita ngasih angka ke mana namanya, ke pihak operation itu di angka lebih dingin lagi. Let's say sakti marginnya sekitar 5%-an ya kan, berarti sekitar 1,5 dari angka itu, berarti sekitar 39 sampai minus 40 degree Celcius gitu. Jadi ketika kita ngasih rekomendasi selalu nampilin 2 angka. Yang pertama angka yang benar-benar kita hitung, sama angka safety marginnya. Kalau misalnya ada perubahan komposisi, dia masih punya masih punya kondisi di 0 derajat Celcius gitu. Nah, terakhir nih, soal terakhir, gimana kalau di tekanannya 30 derajat 30 bar, maaf, suhunya berapa ya yang di 30 bar G, suhu berapa biar dia menjadi gas lagi. Misalnya udah di liquidin, divaporisasi lagi karena ada untuk proses selanjutnya gitu. Kita ubah lagi deh, ini 30 nih ya kan. Oh, dia perlu 88,48 derajat Celcius. Wah, kalau kayak gitu sih artinya kita kemungkinan ada kesalahan. Kenapa? Karena sebenarnya dicari bukan di fraksi nolnya. Karena di fraksi nol ini baru bubble point, dia baru mau menguap, nggak murni menjadi vapor. Nah, untuk mengetahui dia murni jadi vapor, dia harus di dew point-nya. Artinya kalau mencari dew point, nol ini diubah menjadi 1. Oh, ternyata dia baru full menguap 100% di suhu 106,4 derajat Celcius. Nah, terus soal nomor 3, berarti caranya mencari dew point dari gas tersebut dengan cara mengubah vapor fraction menjadi 1. Artinya tadi ketemu temperatur di 106,4 degree Celcius. Nah, ketika kita mau merekomendasikan angka ini kan sulit diingat ya, kita kasih margin lagi. Let's say kalau temperatur kayak gini jangan terlalu ekstrim juga. Kalau udah angkanya gede, itu cukup 1-2 derajat aja di atasnya. Berarti anggap di 107 sampai 110 derajat Celcius gitu. Berarti ini angka yang ini
adalah angka yang direkomendasikan ke operation kalau kita sebagai proses technical. Setiap proses engineer punya preferensi sendiri sih terhadap safety marginnya, cuman biasanya itu rata-rata kita bisa based on value atau based on angkanya, biasanya 5-10%. Nah, udah dijawab semua. Berarti ya tadi untuk mode stream ini udah selesai ya. Oke, saya bahas yang satu lagi nih biar sekalian terkait viewpoint sama apa. Tadi kan contoh yang tadi di atas itu contoh dari flash calculation ya. Nah, kita yang terakhir envelope. Gimana sih cara mengenerate envelope? Kita kan amannya nih suatu saat operation nggak bakal minta di satu kondisi kayak tadi doang. Kalau tiap hari nelfon, saya mau nyimpen di suhu 30, saya besok mau nyimpen di suhu 31. Kalian harus menghitung ulang lagi kan. Nah, cara paling mudah itu dengan cara memberikan kurva ke mereka dengan cara mengenerate flash calculation ini dalam bentuk grafik. Caranya gimana? Caranya ke attachment, ke analisis, lalu create. Nah, di sini nih banyak sekali nih properties dari stream ini yang bisa dipakai, dan menurut saya hampir beberapa di sini penting ya buat mendukung data-data dari proses engineer. Nah, kita pilih yang envelope. Nah, di sini udah kepilih nih. Oh, ini berarti dia pakai yang stream 1 ya kan. Dia kemungkinan 2 fase. Kenapa 2 fase? Karena cuma ada gas sama liquid. Nah, kalau yang trifase ini gimana? Kalau dia ada water di situ. Jadi kadang di ICC itu ketiga fase tuh gas, satu, kedua itu light liquid atau biasanya hidrokarbon, sama satu lagi heavy liquid, itu biasanya water. Nah, ini karena nggak ada water, kita pilih ini aja. Caranya gimana? Kita ke performance. Nah, ini kita bisa nampilin dalam bentuk bubble point, dalam bentuk tabel. Jadi ntar di setiap operation tinggal pengen tahu nih, oh saya mau nyimpen 11 kg, saya butuh temperatur berapa ya biar dia jadi liquid, karena ini bubble point ya. Oh, butuh suhu 33,57. Lalu kalau kebalikannya, kalau bisa di dew point, dia pengen menguapkan nih di pressure 18,21. Oh, dia butuh sekitar 83,64. Kalau kita butuh diantaranya, pakai interpolasi. Cuman ini kan artinya operation perlu menghitung lagi. Nah, lebih gampang kalau kita pakai plot. Nah, kalau udah pakai plot ini lebih enak nih. Sumbu X-nya itu temperatur, sumbu Y-nya itu pressure. Dari sini garis yang warna merah ini adalah bubble point, sedangkan yang bawahnya ini adalah dew point. Let's say kita bermain di suhu 40 nih, yang ada garis aksesnya biar gampang ya. 40. Nah, ketika dia ada di suhu segini, itu artinya di suhu 40 derajat Celcius dan tekanan 5,95, dia ini ada di bawahnya dikit ya. Ini berarti fasenya masih murni gas. Kita nyebutnya gampangnya superheated gas lah ya. Ketika dia memasuki di antara ini, dia menjadi 2 fase. Ada yang sebagian menjadi liquid, ada yang sebagian jadi vapor, karena tadi kan ada 4 komposisi. Di atas ini dia menjadi liquid. Nah, ini garis tadi bubble point sama dew point ini yang basis kita tadi menentukan penyimpanan yang paling pas kayak gitu. Ya. Ini sebenarnya konsep utama dari proses engineer. Jadi ketika kayak gini kita tahu nih properties ini dengan berubah pressure sama temperatur larinya kemana. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau kita mau menyimpan fluida dari fase gas ke liquid, berarti caranya dengan cara apa? Dengan cara mendinginkan dan menaikkan pressure-nya. Ya, kalau kita mau bawa dari fase gas ke liquid. Ya. Sebaliknya kalau kita mau dari fase liquid ke gas, itu caranya gimana? Dengan cara menurunkan pressure-nya dan menaikkan temperaturnya. Gitu. Kalau naikin pressure doang bisa menjadi liquid nggak? Bisa. Tapi tadi dia butuh pressure lebih tinggi gitu. Oke, kurang lebih itu aja untuk
tutorial simpelnya ya dari startup dari HiSys. Nah, HiSys banyak banget sih yang bisa dibahas di sini, cuman ini saya jelasin yang paling mendasar dan mudah-mudahan banyak mendapatkan insight buat teman-teman ya. Oke, mungkin tutorialnya saya akhiri dulu nih. Nanti kita sambung lagi di tutorial selanjutnya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa di-sharing sama The Foodie Engineer. Mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman, terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering. Oke, stay safe teman-teman, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.